beserta katekisasi yang saya sangat kasihi dan pasti Tuhan Yesus sangat kasihi. Pada kesempatan ini saya jumpa dengan kalian dan sukacita. Ada Ibu Wakil Sekretaris Jemaat kita, luar biasa. Beliau ini tak kenal lelah ini, jadi terus menemani, mendampingi kita orang semua dalam pelayanan. Nah, karena itu saat ini kita akan bersama-sama memahami tentang siapa Yesus Kristus. Nah ini, maaf kalau tulisan saya jelek ya. Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, ya, itu berarti kita berbicara tentang Allah Tritunggal, tetapi kita berbicara saat ini spesial, ya, spesial tentang Yesus Kristus dari pemahaman tentang Allah Tritunggal. Nanti kalau kalian mau memahami tentang Allah Tritunggal, ada materi khusus itu. Nah, nanti kalian juga buka di YouTube saya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Baik, kalau kita memahami di sini tentang siapa Yesus itu, mari kita akan melihat bahwa sesungguhnya dari dalam ajaran, ya, dogma Kristen ini tidak harus dibicarakan, ya, harus dipahami, harus dimengerti. Nah, kalian sebagai kelas katekisasi harus mengerti, harus memahami siapa Yesus Kristus itu. Nah, mari kita akan melihat dari bagian riwayat hidup Yesus, ya, riwayat hidup Yesus. Riwayat hidup Yesus. Nah, ini tulisan yang cepat-cepat, ya. Riwayat hidup Yesus. Mari kalian melihat itu, kita perhatikan dalam kitab Injil, ya. Dalam kitab Injil kita perhatikan bahwa riwayat Yesus itu mulai dari Yesus, dia dikandung dari Roh Kudus, ya, dalam rahim Maria suci. Dia belum disentuh oleh pacarnya. Perhatikan itu, ya. Belum disentuh oleh pacarnya bernama Yusuf. Tetapi kita melihat di situ bahwa sesungguhnya Yesus dilahirkan, ya. Yesus dilahirkan oleh Maria, ya. Perhatikan itu bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria. Suaminya siapa? Yusuf, ya. Tapi dia belum melakukan hubungan apa? Intim. Jadi kalian ini harus jaga baik-baik kesucian, ya. Ya, masih usia begini melakukan hubungan intim belum boleh. Nah, baik, mari kita lihat di sini. Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria dan dia berada di Nazaret. Karena itu kalau orang menyebut, biasanya kita kan mengikuti Yesus, kaum Nasrani. Sebenarnya itu dari kata Nazaret. Sebenarnya jangan mau disebut orang Nasrani. Kita orang Kristen. Sehingga ada orang yang sebetulnya dia orang Kristen, kami kaum Nasrani. Dari Nazaret kan kita. Jadi kita itu pengikut Yesus. Kita ini adalah pengikut siapa? Yesus Kristus. Nah, kaitan dengan itu, selanjutnya kita akan melihat di sini bahwa Yesus itu juga menjalani bagaimana proses dalam kehidupan, bagaimana tahap-tahapan dalam kehidupan, sama seperti kita orang ini. Tapi dia tidak berdosa, ingat itu, ya. Yesus Kristus tidak berdosa. Mari kita lihat di sini bahwa pada
tahun, ya, Yesus dia menerima baptisan yang diterima oleh Yesus pada umur 30 tahun. Yesus dibaptis adalah untuk memenuhi bagaimana supaya hukum Allah itu digenapi. Yesus bilang tidak satu iota pun dia tiadakan, dia tidak hilangkan. Nah, nanti kalau ada yang mau belajar sekolah tinggi teologi itu satu iota ini, satu titik pun dia tidak hilangkan, tetapi dia menggenapi. Satu titik dia genapi, apalagi yang lain dia tidak hilangkan. Nah, selanjutnya mari kita melihat di sini bahwa ketika Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada umur 30 tahun di Sungai Yordan, Yesus dia pergi ke padang gurun, kemudian dicobai oleh iblis. Ya, dia dicobai oleh iblis. Setelah itu Yesus melayani sebagai seorang guru agama. Guru agama waktu itu adalah agama Yahudi. Ya, Yesus menjadi guru agama Yahudi pada waktu itu. Dia kemudian memanggil murid-muridnya sebanyak 12 orang. Ingat itu. Siapa semua itu murid-murid Yesus 12 orang. Nanti buka ya, nanti akan di copy materi yang ada ini. Sekarang tidak usah kalian mencatat, nanti di copy ya. Itu dalam Matius pasal 10 ayat 2 sampai 3. Nah, ini pun saya akan lewat-lewati supaya jangan panjang ya. Nah, jadi kemudian sedapat mungkin tentu dalam hal ini kehidupan Yesus itu kita perhatikan di situ ketika dia menyampaikan pengajaran-pengajaran. Dia menyampaikan itu supaya mudah dimengerti dengan menggunakan perumpamaan yang pasti dalam rangka supaya dalam kehidupan ini orang bisa mengerti apa yang dia ajarkan. Selanjutnya pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ketika ia mengajar, ketika ia memberitakan Injil, dia juga menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang sakit. Bukan cuma orang sakit, orang mati juga dibangkitkan. Nah, ini kadang-kadang ya kalau cuma orang sakit. Kalau orang buta, dia cuma bilang imanmu menyembuhkan engkau. Ya, karena itu kalian sebagai generasi yang ada saat ini hendaknya kalian betul-betul beriman, dan cuma bilang saya ini kelas katekisasi Kristen, tapi tidak memahami siapa Yesus Kristus. Harus itu wajib hukumnya. Nah, selanjutnya mari kita lihat Yesus juga mengajar. Ketika dia mengajar tentang kerajaan Allah. Kemudian Yesus menyapa Allah itu sebagai Bapa. Ya, kita juga diajar supaya kita berdoa menyapa Allah itu sebagai apa? Bapa. Coba semangat ya. Nah, selanjutnya ketika banyak orang yang menghadiri pelayanan Yesus, kemudian ada para pemuka agama Yahudi yang dalam hal ini dia tentu menguasai hukum Taurat. Dia tidak terima senang ya. Orang-orang Yahudi yang ada, ahli-ahli Taurat, tidak terima senang dengan kehadiran Yesus, karena Yesus itu luar biasa dia mengajar, tidak seperti ahli-ahli Taurat lain. Dia mengajar luar biasa sehingga
orang banyak yang terkait dengan itu terkagum-kagum. Nah, justru ketika orang terkagum, ahli-ahli Taurat yang ada mencap Yesus itu apa? Pengajar sesat. Yesus dianggap sebagai pengajar sesat. Jadi hati-hati itu, bahwa sesungguhnya Yesus bukan pengajar sesat. Dia menyampaikan kabar yang sesungguhnya. Itulah kebenaran. Kebenaran yang dari Allah. Kemudian ketika Yesus sudah menyampaikan kebenaran dari Allah, banyak tentu tokoh-tokoh yang membenci Yesus. Itu justru dari tokoh-tokoh yang sebenarnya memahami tentang hukum Taurat. Mereka itu yang melakukan tindakan yang tidak adil terhadap Yesus. Karena mereka memahami Yesus itu siapa itu. Kenapa dia seperti itu? Mereka tidak mengerti tentang apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Mari kita lihat di sini bahwa kebencian dari para pemuka agama yang ada pada waktu itu memuncak dan dia berhasil menangkap Yesus ketika Yesus berada di mana? Oh, luar biasa. Nama kita juga Getsemani ya. Itu memuncak ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Ya. Sehingga disitulah puncak daripada Yesus ketika dia menerima ya yang seharusnya diterima oleh manusia berdosa, tetapi Yesus menerima itu. Sehingga Yesus diadili. Yesus diadili oleh imam besar, kemudian juga oleh siapa? Herodes. Oleh siapa lagi? Baca-baca Alkitab. Oleh Pilatus. Dan selanjutnya kita melihat bahwa semua pengadilan yang ada itu pemutarbalikan dari fakta yang ada. Yesus yang benar dijadikan bersalah. Oleh karena itu kita harus melihat di sini bahwa sesungguhnya Yesus itulah kebenaran itu sendiri. Yesus Kristus itu kebenaran. Dia jalan menuju pada kehidupan yang kekal. Selanjutnya mari kita melihat di sini bahwa ketika Yesus sudah wafat, ya, Yesus wafat pada hari Jumat. Nanti pada hari ketiga baru dia bangkit. Itu Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Nah, karena itu sudah nubuat dari para nabi, dan itulah yang terjadi. Sehingga pada hari Jumat yang tentu memilukan itu di Golgota bersama dengan tentunya para muridnya, Yesus melakukan perjumpaan bahwa Yesus itu wafat tetapi Yesus hidup. Nah, disinilah kita melihat bagaimana riwayat hidup Yesus. Dia wafat untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan cuma menebus dosa-dosa orang Kristen, tapi dosa manusia secara keseluruhan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen tidak memahami itu, lalu kita tinggalkan Yesus, wallah wala, ya, ngerti wallah wala, kasihan dong, ya tak? Jadi kalian ini di kelas katekisasi ini jangan coba-coba tinggalkan Yesus, rugi besar itu kalau tinggalkan Yesus. Cuma karena pacar tinggalkan Yesus, hati-hati ya, jangan sampai. Saya percaya di sini ya tidak akan seperti itu. Asal kalian beri diri kita itu di hati kita Yesus Kristus yang meraja. Yesus yang meraja di hati kita. Nah, selanjutnya mari kita lihat bahwa pada hari Minggu ya subuh itu ya pagi-pagi di situ kita melihat memang perempuan-perempuan yang ada menyaksikan bahwa dia pergi ke kubur, dia melihat kubur yang sudah apa? Kosong. Yang menyatakan bahwa Yesus hidup.
Yesus bangkit. Yesus pun luar biasa. Tidak seperti yang lain. Nabi-nabi yang lain mati ya mati. Betul? Nabi Isa alaihissalam, dia wafat tapi dia hidup karena dia itu adalah Allah. Jadi jangan salah paham nanti ya. Yesus itu hidup. Bukan nanti dibilang Yesus itu diserupakan dengan orang lain. Lalu dia dikubur, lalu mayatnya dicuri. Baru dibilang Yesus itu hidup. Karena kan yang diserupakan orang lain bukan Yesus. Padahal Yesus itulah yang betul-betul menderita, sengsara, wafat, disalib, lalu dikuburkan. Nah, selanjutnya mari kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu luar biasa, disaksikan oleh para murid. Selain itu, dia bangkit, dia hidup, dia berjumpa dengan banyak orang, dengan publik yang ada, menyatakan bahwa dia hidup. Dia hidup kekal sampai sekarang. Dia lihat kita, siapa kita yang ada di sini. Dan karena itu dia tahu sampai ke dalam hati kalian yang ada. Selanjutnya mari kita lihat bahwa setelah itu Yesus bangkit, Yesus apa? Naik ke surga. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, sebelum dia naik ke surga, dia sudah menjanjikan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus. Itulah Parakletos. Nanti ada topik khusus itu berbicara tentang Roh Kudus. Tidak sekarang saya bahas. Baik. Selanjutnya mari kita memahami tentang pokok-pokok ajaran Yesus. Tadi riwayat Yesus ya. Jadi ikuti saja ya, nanti sebentar ada dikopikan itu ya, supaya kalian jangan sampai apa. Mari kita lihat pokok-pokok ajaran Yesus. Kita lihat di sini Rabi Yahudi ya melihat bahwa Yesus itu luar biasa. Rabi itu guru ya, karena itu Yesus itu adalah guru agung, guru luar biasa. Kalau sekarang bilang apa? Dosen. Lebih dari itu apa? Kalau dia menjadi penemu, profesor. Nah, Yesus itu luar biasa. Dia guru agung. Dia dosen yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah mari kita memahami pokok-pokok ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kita melihat di Injil. Dalam kitab Injil, ya ini semua bawa Alkitab, jangan yang lain di bawah atau cuma buat tes. Kalau kita memperhatikan di Alkitab kita, mulai dari Injil apa sebutkan? Matius. Itu kita melihat bahwa sesungguhnya disaksikan tentang bagaimana Yesus menyampaikan pengajarannya. Nah, ikuti itu. Dan sesungguhnya ketika kita melihat ajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil, terutama Injil sinoptik. Injil sinoptik supaya kalian mengerti, nanti siapa tahu masuk sekolah teologi ada di antara kalian. Matius, Markus, Lukas itu disebut sinoptik. Mengerti? Kan ada optik. Optik apa yang kalian kenal? Optik sejahtera. Nah, itu kan optik artinya ini. Kacamata betul juga ya. Nah, ini kita puasa pakai kacamata itu. Jadi optik itu melihat. Nah, jangan nanti langsung kacamata ya. Optik itu melihat. Sin itu berarti bersama. Jadi dia bersama melihat bagaimana ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ketika kita melihat di situ dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus, dari pengajaran yang dia sampaikan, mungkin kalian akan melihat kenapa di bagian ini mengatakan Yesus memberi makan 5.000 orang, kenapa di bagian lain 4.000 orang. Jangan lagi sesat dan disesatkan. Katakanlah sekarang ada radar Sulteng, ada kecelakaan di depan, betul? Yang jadi wartawan Anda,
sana, oh jumlah yang mengalami kecelakaan meninggal dunia sekian. Datang lagi friend satu dari Kompas, Kompas TV. Dia melihat di situ, bukan 5, ada berapa? Ya, bukan itu sesuai fakta yang dia lihat pada waktu itu. Ya, bisa dipahami itu. Ya, lanjut supaya jangan panjang. Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya di situ ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu luar biasa. Kita melihat juga pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu penuh kasih. Ya, penuh kasih. Dan dia menyampaikan itu dengan bagaimana profesional yang juga dimiliki. Yesus Kristus disebut juga anak Taurat, ya, Ibu Wasek. Nanti Ibu Wasek bisa jelasan itu nanti kalau ada pertanyaan toh. Jadi dia juga menjadi anak Taurat karena dia masih sejak dini dia sudah masuk di mana? Medras. Nah, itu ada medras, bukan madrasah ya. Medras. Jadi asli didik di situ. Luar biasa Yesus masuk medras itu. Masih pio-pio, dia so hafal itu 10 hukum Tuhan itu. Siapa di sini yang belum hafal hukum Tuhan? 10 hukum Tuhan. Yang hafal itu. Bukan cuma hafal tapi lakukan. Lanjut. Mari kita lihat di sini Yesus sebagai guru. Dia menyampaikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, dahsyat. Dari ajaran-ajaran yang dia sampaikan itu, Yesus mengajar supaya orang itu tidak hanya rajin datang beribadah saja, tetapi harus menjadi pelaksana daripada amanat Allah itu. Jadi jangan kalian justru sekarang kalau pendeta perhatikan malas-malas ibadah, ya, bukan cuma malas melakukan firman Tuhan, malas ibadah. Itu sekarang kenyataan yang ada. Kalian harus rajin beribadah dan juga melakukan firman Tuhan. Itu perintah Yesus, ajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada kita sekalian. Kemudian mari kita perhatikan di situ dalam Injil kita menjumpai di situ ada sekitar 30 perumpamaan. Baca Alkitab ya, sudah baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau belum, Pak Pendeta kasih tahu deh, baca tuh Injil sinoptik gitu. Dalam minggu ini, berarti hari Minggu kan ada pertemuan lagi, saya mau tanya apa isi ajaran sinoptik. Dan nanti Yohanes, itu PR cetak sudah di kepala dan di buku itu. Nanti sebelum mulai saya akan dengan pretest. Ya kan? Apa artinya kalau kita cuma full dengan pengetahuan, tapi kita tidak memahami dan kita tidak melakukan. Nah, oleh karena itu, kita lihat di situ nanti dibaca di rumah dengan 30 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu mengemuka juga dalam khotbahnya, dalam pengajarannya yang luar biasa juga panjangnya. Tapi kita bisa melihat dengan jelas di situ, ya. Kemudian Yesus juga memberi perhatian dalam hal ini spesial tentang tugas pemberitaan Injil. Nah, ini tugas pemberitaan Injil itu bukan cuma untuk para penginjil saja, tapi kita orang juga. Paling tidak di rumah mulailah sebelum makan berdoa. Ya, jangan lagi ada belum berdoa so makan. Ada itu terjadi. Sehingga saya kritik juga itu pernah, ya kan? Jadi mulai kita didik diri kita. Karena kita syukuri Tuhan yang memberikan sehat walafiat buat papa, mama, ayah, bunda, apapun sebutannya ya. Mami, papi, yang salah sebut pipa ya. Jadi harus disyukuri apa yang ada itu dengan ucapan syukur pada Tuhan. Kemudian mari kita lihat di sini Yesus juga menyebut dirinya sebagai dalam tanda kutip anak
Yesus juga menyebut dirinya sebagai anak manusia. Apa maksudnya di situ? Yang dimaksudkan di situ anak manusia, dia adalah tokoh apokaliptik. Nah, ini istilah lagi. Apa itu apokaliptik? Dia ada tokoh apokaliptik. Dalam hal ini dia akan datang, dia mengumpulkan orang-orang yang dia pilih untuk bagaimana dalam hidup ini masuk dalam kerajaan Allah. Kita ini juga harus masuk dalam pilihan, jangan cuma panggilan saja. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Dari jumlah kelas katekisasi yang ada ini jangan keluar masuk keluar masuk keluar. Ada yang saya dengar seperti itu. Saya berharap supaya hari ini jumlahnya sekian sampai ditentukan CD nanti jumlahnya juga sekian. Bisa? Nah, itu pilihan yang tentu dalam hal ini kalian harus tekun. Begitu dulu kita sebagai orang Kristen, orang dari orang Kristen. Ya. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hendaklah dalam hidup ini kita menjadi juga orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan cuma dipanggil. Selanjutnya nanti kita melihat juga dalam Injil Yohanes itu sebagai ajaran yang bagaimana dalam hal ini mau menunjuk pada diri Yesus Kristus, dirinya yang besar. Sehingga dalam hidup ini Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya dia dalam kehidupannya dia menyatakan akulah. Nah, kalau dalam bahasa Yunani ekoimi. Nah, itu disebut ekoimi. Nanti kalau ada yang seperti ya, ekoimi itu selalu dia ucapkan. Aku adalah. Coba sebut salah satu yang kalian ingat. Aku adalah. Aku adalah roti hidup. Aku adalah itu luar biasa. Coba, aku adalah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku ini. Aku itu yang berbesar Yesus Kristus. Makanya di awal saya bilang jangan sampai tinggalkan Yesus. Jangan sampai jual Yesus. Rugi besar itu nanti. Nah, selanjutnya kita melihat Yesus ketika dia mengatakan akulah dia, nanti ada kutipan-kutipan ya. Ketika dalam hal ini dia juga menyatakan aku gembala yang baik, aku pokok anggur yang benar, dan seterusnya. Akulah ini menyatakan bahwa penegasan tentang bahwa dia itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Ada lagu masih ingat di sekolah minggu yang selalu lupa. Ya? Yesus itu jalan. Hanya satu jalan kehidupan. Jangan cuma dengar lagu-lagu dangdut apa saja, tidak tahu itu lagu itu. Jadi only way. Only way apa artinya? Tidak ada satu jalan. Yesus Kristus. Jalan menuju pada kehidupan yang kekal. Itu ajaran Yesus luar biasa itu, dan kita harus terima itu dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita lihat itu ketika kita membaca kitab Injil. Mari kita lihat sekarang mujizat, ya, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat, ya. Apa yang kalian kenal tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus? Pernah dengar? 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu juga mujizat. Air menjadi ada banyak mujizat-mujizat dilakukan. Orang yang lumpuh bisa, orang yang buta bisa, orang yang bisu bisa, orang yang bobok lama dia kasih bangun. Bobok apa? Itu istri. Ya, orang yang sudah mati dia cuma bilang Lazarus keluarlah. Ingat itu kebangkitan
Lazarus itu seberapa hari ini meninggal, belum ada formalin dulu, ya kan? Sehingga Maria bilang, so bapak usut itu Tuhan, so terlambat, tidak ada kata terlambat. Yesus bilang, Lazarus keluar dengan bebek, dan ika-ika itu supaya bukan pocong nih. Nah seperti itu. Jadi Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat dalam pelayanannya. Kemudian kita mau memahami bahwa sesungguhnya pemahaman tentang Mesias, pemahaman tentang Kristus. Jadi di sini kita melihatkan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Mesias. Kalau dalam bahasa Ibrani, ini dalam bahasa Ibrani ya. Ibrani, ini Yunani atau Genika. Sama artinya, ini dua ini yang diurapi. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kalau kita memahami tentang Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus, dialah yang diurapi oleh Allah, bukan yang lain. Kami bilang ada yang lain. Siapa? Bukan yang itu. Yesus itu adalah yang diurapi Allah, diutus oleh Allah. Jadi kalau mereka punya keyakinan seperti itu ya hargai saja ya. Jangan karena itu kita bentrok. Saling menghargai, saling menghormati. Tapi kita punya integritas diri ini. Yesus Kristus adalah jangan saya cuma lancar menjelaskan, kalian tidak mengerti. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, yang berarti yang diurapi oleh Allah. Singkat, padat, tak perlu lebay-lebayan. Ya. Berikut, mari kita lihat ada gambaran-gambaran dalam kitab Injil. Gambaran-gambaran yang ada dalam kitab Injil, kita paham di situ Yesus anak Allah. Ya, seperti tadi saya katakan, Yesus anak Allah. Yesus lakukan mujizat-mujizatnya, kemudian memperlihatkan tentang bagaimana kita mau memahami kerajaan Allah. Kerajaan Allah datanglah. Itu sudahkah ada dalam hati kita kerajaan Allah? Halo? Adakah damai? Atau masih benci di sini? Sakitnya tuh di sini itu lagunya siapa? Cinta ini. Jangan simpan di sini. Tuhan itu, ya kita datang kepada Yesus supaya dalam hidup kita ini kita sehat. Ya, kalau kita simpan, mungkin mama marah, papa marah, jangan simpan. Doakan saja. Roh Kudus kiranya orang tua kami ini tidak marah-marah selama itu, atau sampai oma atau opa dan seterusnya, atau siapapun dia. Ya toh, kalau dimarah untuk kebaikan bagus, tapi tidak siang tidak malam, ada PT angin ribut, bahaya. Itu, ya, saya tidak menjelaskan itu PT angin ribut ya. Baik, kita melihat bahwa sesungguhnya gambaran-gambaran yang ada, bagaimana dalam kehidupan ini kita memahami tentang kerajaan Allah. Kita melihat di situ kesaksian dari baik Injil Sinoptik maupun juga dalam Injil Yohanes. Nanti kalian membaca itu ya. Baca. Tugasnya tadi apa? Baca Injil. Jadi hari Minggu saya suruh tanya, suruh tahu itu. Ya, tulis di buku kalian supaya nanti jangan lupa. Pertemuan berikut baca Injil Yohanes. Itu saja kalian kuasai dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Asal Roh Kudus ada. Kalau nyanda bahaya. Itu ya tentang gambaran tentang Injil. Kemudian kita lihat bagaimana pemberitaan dalam para rasul. Siapa yang kalian ingat para rasul yang ada? Is very good. Siapa lagi? Kapal pun miring. Nah itu kalau tidak nanti miring kapal. Apa? Siapa lagi selain Rasul Paulus?
Iya Petrus. Itu belajar ya. Kalau sekarang saya mau tanya panjang durasi. Baik. Jadi kita lihat di situ bahwa pemberitaan dari para rasul, kita lihat di dalam pemahaman yang ada ini, ketika Yesus sudah naik kemana? Ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun, sehingga para rasul dia mulai beritakan itu kabar baik. Evangelion, ada nama Injil sini. Evangelion, Injil Yesus Kristus. Kalau Injil kan malaikat. Evangelion itu disampaikan, kabar baik itu disampaikan, sehingga pemberitaan yang ada itu dirangkum dalam khotbah seperti disebut tadi satu tadi. Rasul Petrus. Kita lihat di situ perangkuman dari khotbah Rasul Petrus pada peristiwa ketuanan Roh yang biasa disebut dengan Hari Raya Pentakosta. Ya, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kuasai hati itu ya. Itulah Parakletos. Parakletos, bukan Perikletos. Ada yang di YouTube-nya dia bilang bukan Parakletos, Perikletos, karena dia sudah disesatkan dengan Injil yang bukan kanonik. Harus kita memahami Injil yang kanonik. Injil yang kanonik tadi apa semua? Ini yang ada di Alkitab ini bukan kanon senjata apa itu atau kamera Canon. Ini jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kanonik, dan itu melalui persidangan sidang di mana itu jamnya panjang waktunya untuk bisa mengkanonikan itu. Bukan sembarang. Oh ada Injil Thomas masuk, oh Injil Barnabas masuk, tidak bisa itu. Karena itu sesat, itu sudah dipalsukan. Nah oleh karena itu di sini dalam pemberitaan para rasul yang ada, dia menyatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel itu harus dengan selalu mengetahui pasti bahwa Allah dalam hal ini sudah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bisa dipahami? Yesus yang disalibkan itu bahwa sesungguhnya sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan kan yaitu Allah. Anak Allah, Yesus namanya itu. Nah itu lagu itu masuk ada pemberitaan itu. Jangan asal menyanyi saja, dihayati, diekspresikan. Kemudian yaitu Kristus. Diurati. Itu dari rangkuman yang disampaikan. Kalau kalian melihat itu nanti dalam surat pertama yang ada ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Nanti baca 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 5. Coba baca sekarang supaya ada buka Alkitab, karena Alkitab nanti tidak dibawa. Coba buka baca. Coba buka dan baca. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Ayo siapa cepat dia dapat cepat baca dengan jelas supaya bagus kedengaran. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Ya, stabilo itu ada bawah stabilo. Jadi diperhatikan itu bahwa Rasul Paulus sudah mencatat, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu. Seperti yang ada itu ya. Kalau usah baca panjang. Perhatikan. Sehingga kita lihat pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul di sini
tentang Yesus Kristus itu mencakup pokok-pokok. Pokok-pokoknya apa? Yakni Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Perhatikan itu ya. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Yesus disalibkan karena dosa umat manusia. Bukan cuma orang Kristen saja, umat manusia, semua manusia berdosa. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, dia so tebus itu. Cuma masih banyak yang belum merespon. Tuhan ada yang sudah merespon toh. Biar dia ke santri, kiai ada, sampai dia harus dipenjara. Seperti Muhammad KC, kasihan dia. Saya doakan selalu. Kalian juga harus mendoakan orang yang berjuang untuk bagaimana dia menerima Yesus Kristus. Luar biasa, meski di penjara. Kalian tidak di penjara malas ke gereja. Jangan malas gereja ya. Ada yang rajin juga, bukan semua. Ya tak? Ada yang malas gereja, apalagi yang sibuk dengan multimedia. Luar biasa kasih Agung Jumbo. Berikut ya, kita lihat selanjutnya bahwa Yesus Kristus disalibkan karena dosa untuk umat manusia. Kemudian setelah ia mati, setelah ia wafat, selama 3 hari Yesus dibangkitkan. Yesus hidup. Dan tentu dia hidup dari antara orang mati. Semua orang mati. Siapa yang tidak mau mati di sini? Semua mati biar dia sakti bagaimana? Pendeta juga mati. Tetapi ada janji buat orang-orang yang beriman kepadanya. Pada hari penghakiman akan hidup. Dan dia memberikan kapling yang terindah. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Karena itu kalian harus pegang kuat itu. Tuhan tidak sama dengan manusia berjanji. Atau pacarnya berjanji, nanti saya jemput kamu serta hujan gerimis. Lalu hujan deh, tidak bisa. Yesus, Tuhan tidak seperti itu, ya tak? Selanjutnya kita melihat di sini bahwa dalam hidup ini supaya kita senantiasa mau melihat pemahaman yang benar bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus adalah penebus dosa kita. Nanti kalau kalian mau belajar lebih mendalam lagi, selalu saya katakan silakan nanti ketika ada yang di antara kalian mau masuk sekolah tinggi teologi atau masuk ke fakultas teologi, kalau saya alumni mungkin sama dengan Ibu Asep, bisa masuk di fakultas teologi Universitas Kristen Tomohon. Nah itu. Jadi pahami tentang kristologi, karena kalau berbicara tentang kristologi itu luas cakupannya. Kristologi Paulus, kristologi Yohanes, kemudian bagaimana perkembangan kristologi yang ada ketika zaman reformasi. Nah itu belajar itu nanti lebih luas itu. Kalau kalian ini saya paparkan, nanti kalian bisa nanti bingung. Tapi tentang ini yang saya sampaikan jangan bingung ya. Nanti kita juga ketika kalian nanti belajar di STT itu pasti akan juga mempelajari tentang kristologi yang modern. Kristologi apalagi sekarang apa? Di era digital. Betul tadi bilang tak salah. Jangan kecil hati, enggak? Jadi dalam hidup ini kita harus berusaha untuk itu. Di era milenial ini, ketika ada muncul YouTube yang ada, saring itu. Jangan yang hina-hina Tuhan Yesus itu yang kalian nonton bikin habis waktu saja. Yang hina-hina Tuhan Yesus. Isilah berjalan hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan yang menyejukkan, bukan yang membawa konflik. Itu yang Yesus mau, supaya hidup kita itu selalu membawa damai. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Jadi kalian ini harus menjadi generasi penerus yang membawa damai dalam hidup ini. Miliki integritas diri kalian, miliki siapa?
Yesus Kristus sampai maut. Sekali Yesus Kristus sampai maut. Coba katakan, sekali Yesus Kristus sampai maut, saya tetap Yesus Kristus. Nah, 1, 2, 3. Karena Dia memberi hidup kekal bagi saya. Haleluya, amin. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Nah, ada Ibu Wasek juga kan kita ajak untuk bersama-sama ya, dan memang sudah dari tadi bersama-sama. Ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Nggak usah malu. Kita mencakup ini. Silakan. Ibu Wasek catat. Ya, ini. Nama siapa bilang itu dari kolom. Nah, ini supaya dikenal gitu. Nama saya dari kolom. Nih, itu juga sebentar. Ya, coba silakan berdiri. Bisa kelihatan ya? Diarahkan. Arahkan ke Ibu Wasek. Ya, silakan. Isi waktu ini yang ada cepat. Saya mau tanya, apa bedanya nabi dan rasul? Apa beda nabi dan rasul? Oke. Nabi, rasul. Ada lagi? Baik. Nabi ya, itu berarti dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi perpanjangan lidah Allah. Itulah nabi. Rasul yang dalam hal ini adalah orang-orang yang dipanggil rasul-rasul itu menjadi pelaku-pelaku pelaksana untuk melaksanakan amanat Allah. Itulah pemberitaan Injil kerajaan Allah. Rasul Paulus dipanggil juga oleh Tuhan ketika ia mau memusnahkan orang Kristen ketika dia menuju ke Damsik. Lihat itu kesaksian dari Kisah Para Rasul pasal 9. Dia buta, tidak melihat ya, karena sinar yang luar biasa itu. Makanya dia dulu disebut sebagai Saulus. Setelah itu dia dipakai oleh Allah menjadi Paulus. Begitu juga Petrus ya, Yohanes dipanggil oleh Allah supaya dia menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Juru Selamat penebus dosa manusia. Do you understand? Singkat. Ya mungkin ada yang mau disampaikan oleh saya punya sahabat yang baik hati. Ya arahkan ke Ibu Wasek. Ya, sedikit saya tambahkan perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi itu konteksnya dalam perjanjian lama. Kalau rasul itu ada konteks perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian lama untuk penyambung lidah Allah itu disebut nabi. Dalam perjanjian baru itu rasul. Dan lebih apa yang mau dikatakan, lebih dalam pemahaman tentang penyambung lidah Allah itu di konteks perjanjian baru, karena apa yang disampaikan oleh nabi dalam konteks perjanjian lama itu digenapi oleh Kristus di konteks perjanjian baru, terlebih ketika ia mengutus
rasul-rasul. Dia memberikan penugasan kepada rasul-rasul tentang pengajarannya. Saya kasih contoh begini. Kalau di perjanjian lama, konteks perjanjian lama, nabi itu bisa mengajarkan, memberikan pemahaman bahwa manusia berdosa itu tidak dapat lagi berhubungan dengan Allah. Artinya manusia itu sudah jauh kedekatannya dengan Allah. Nah, untuk memperdamaikan itulah sehingga dalam konteks perjanjian lama itu ada korban penghapusan dosa. Apa maksudnya? Korban penghapusan dosa itu menyembelih atau mengorbankan hewan-hewan. Dalam konteks perjanjian baru ketika penggenapan oleh Kristus itu tidak berlaku. Rasul-rasul ditugaskan untuk memberitakan pengajaran, kamu percaya saja kepada Yesus Kristus, kamu diselamatkan. Asal percaya saja kepada Kristus, kamu diselamatkan. Contoh seperti Rasul Paulus. Kalau dulu dia itu orang yang sangat taat dengan keyahudiannya. Makanya dia katakan kalau mau bilang pengajaran Taurat, dia paling rajin belajar tentang Taurat. Kalau mau dibilang taat agama, dia paling taat agama. Tetapi dia mengakui bahwa Roh Kudus bekerja memanggil dia, mengikat dia, sehingga yang tadinya dia seorang yang sangat jahat terhadap orang Kristen, pada akhirnya justru dia yang menjadi pejuang, pahlawan untuk memenangkan orang-orang yang